Hai, selamat datang di Sobat Hukum bersama Tika di sini. Jadi di episode kali ini Tika akan menjelaskan terkait advokat. Nah, jadi kita langsung aja ke TKP. Oke. Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya terkait sebenarnya advokat itu apa sih? Apakah advokat, penasihat hukum, pengacara itu merupakan suatu istilah yang sama? Dan jawabannya sebenarnya adalah iya. Jadi advokat, penasihat hukum, pengacara itu merupakan suatu istilah yang sama, yang ini adalah merujuk kepada suatu profesi yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada. Nah, kalau kita berbicara tentang advokat itu merujuk kepada undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Terus apa sih sebenarnya tugas dari advokat ini? Gitu kan. Nah, jadi advokat ini memiliki tugas yaitu adalah memberikan bantuan terkait jasa hukum, memberikan jasa hukum kepada orang lain gitu kan. Nah, jasanya itu di bidang seperti misalnya konsultasi hukum, bantuan hukum, terus juga ada menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Seperti itu. Lalu terkait hak dan kewajiban dari advokat, mereka juga memiliki hak dan kewajiban tersendiri ya. Nah, apa sih hak dan kewajiban dari advokat? Jadi kalau kita merujuk kepada undang-undang advokat, itu ada di pasal 14-nya yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban advokat itu seperti yang pertama adalah advokat itu bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Lalu juga advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesinya. Lalu juga advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan. Dan dalam menjalankan profesinya juga, advokat itu berhak untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana dengan kewajiban? Advokat itu memiliki kewajiban seperti yang pertama adalah untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Lalu juga advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat juga dilarang untuk memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa. Lalu yang ketiga adalah terkait syarat untuk menjadi advokat. Jadi untuk menjadi advokat itu harus memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dia haruslah warga negara Indonesia. Lalu yang kedua juga dia harus berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia. Lalu tidak berstatus sebagai pegawai negeri ataupun pejabat negara. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakangkan pendidikan tinggi hukum. Lalu juga harus lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Terus juga sudah melakukan magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Lalu ia juga harus berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi. Nah, jadi dapat kita simpulkan tadi terdapat beberapa hal yang kita bahas dalam video ini, bahwa yang pertama adalah terkait apa sih itu advokat? Jadi advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Nah, jasa hukumnya seperti di bidang konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Tadi juga kita telah membahas terkait hak dan kewajiban dari advokat. Lalu juga ada terkait syarat untuk menjadi advokat. Sekian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di next video. Terima kasih.